Salam, apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta rohnya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-23 dengan seri 1701, hadirin yang paling menuntut, atau a most demanding people. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Roma, yang merupakan kitab ke-6 pada perjanjian baru dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Roma atau Romans, hadirin yang paling menuntut, atau a most demanding people. Jika Anda terdampar di pulau yang sepi, buku apa yang akan Anda inginkan? Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Dari kitab Roma pasal 1 ayat 8. Bayangkan dirimu berada di sebuah universitas, mengambil kelas kursus pidato. Tugas Anda, pidato singkat tentang arti kehidupan. Lewat tengah malam dengan bergelas-gelas kopi, Anda membuat garis besar iman Kristen dan artinya bagi Anda. Anda menghabiskan banyak waktu untuk tugas ini. Setelah semuanya, pidato ini mungkin hanya sekedar pengungkapan murni dari iman keyakinan yang bisa didengarkan oleh teman sekelas Anda. Tetapi jika Anda diminta untuk menulis pidato untuk surat kabar lokal Anda, lebih dari sekedar beberapa lusin pendengar, Anda akan memiliki ribuan pembaca. Tidak diragukan lagi, Anda akan menyediakan waktu yang lebih banyak lagi untuk mempersiapkannya. Surat kepada pusat dunia. Biarkan imajinasi Anda melangkah lebih jauh lagi. Bagaimana reaksi Anda jika diminta menyesuaikan pidato yang sama untuk cerita halaman depan di surat kabar New York Times? Surat kabar ini memiliki pembaca yang luar biasa dan sangat menuntut. Dalam menulis bagi mereka, Anda akan dengan cermat mempelajari setiap kata, memoles ungkapan-ungkapan, dan memastikan pemikiran-pemikiran Anda telah lengkap dan dikemukakan dengan baik. Anda akan melihat suatu proses yang mirip cara kerjanya dengan berbagai surat Paulus. Beberapa suratnya terlihat seperti suatu pidato kampus, ditujukan terhadap sekelompok kecil orang-orang yang dia kenal hanya nama saja. Umumnya surat-suratnya itu hanya menyapa saja, kata-kata nasihat pribadi atau bahkan teguran kebapaan. Tetapi kitab Roma, hal terkecil dari kitab ini menyingkirkan gambar dari kekaisaran yang sangat berkuasa yang memerintah dunia barat. Bagi orang-orang di masa Paulus, Roma adalah pusat dari dunia dalam setiap hal, hukum, budaya, kekuasaan, dan pembelajaran. Sebuah surat kepada para pembaca modern ini haruslah menarik tentunya. Di Romawi, secara pintar Paulus memasukkan seluruh lingkup doktrin Kristen yang pada waktu itu masih disampaikan secara lisan dari kota ke kota. Paulus ingin meyakinkan para pembaca yang menuntut ini bahwa Kristus telah menyiapkan jawaban-jawaban terhadap semua pertanyaan penting mengenai kehidupan. Ringkasan satu volume. Secara harfiah sering diajukan berbagai pertanyaan seperti ini. Buku apa yang paling Anda inginkan untuk dibawa jika Anda terdampar di sebuah pulau yang sepi? Penulis yang berasal dari Victoria, G.K. Chesterton, memberi sebuah jawaban klasik. Thomas, Guide to Practical Shipbuilding. Jika pertanyaan yang sama mengenai kitab tunggal dari Alkitab, beberapa orang Kristen akan memilih kitab Roma. Cukup pas untuk diletakkan pada satu eksemplar surat kabar modern. Kitab Roma sudah berhasil meliputi semua iman Kristen. Meskipun konsekuensinya, bagaimanapun, kitab Roma tidak bisa dibaca seperti sebuah buku teologi yang kering. Kebangkitan besar dalam sejarah gereja telah diukur oleh sebuah studi dari kitab ini. Augustine, Martin Luther, dan John Wesley semuanya melacak pembaharuan-pembaharuan rohani mereka kepada pembacaan kitab Roma. Ini memberi jawaban final Paulus pada pertanyaan tentang arti kehidupan. Bagaimana membaca kitab Roma? Kitab Roma adalah sebuah buku bagi penikmat cita rasa, perlahan dan sangat berhati-hati. Paulus mengembangkan sebuah alasan
dan logikanya membuka pemikiran demi pemikiran sejak permulaan bab pertama, Anda mungkin mengenali banyak ayat-ayat terkenal di kitab Roma. Catat semuanya di dalam konteks sebagai suatu bagian presentasi keseluruhan Paulus. Kitab Roma dibagi ke dalam sebuah garis besar yang jelas. Pasal 1 sampai pasal 3 memperkenalkan kitab dan membagikan kebutuhan atas kabar baik penginjilan. Akhir pasal 3 disebut sebagai pusat bagian teologi dalam Alkitab yang dipadatkan dalam suatu alinea singkat. Pasal 4 sampai pasal 5 memperluas bagian itu. Kitab Roma pasal 6 sampai pasal 8 mendiskusikan hasil kerja dari penginjilan dalam kehidupan Kristen. Paulus kemudian beristirahat sejenak pada 3 pasal, yaitu pasal 9 sampai dengan pasal 11, untuk menghubungkan argumennya dengan sejarah perjanjian lama dari Yahudi. Dari sana, dia melanjutkan untuk memberi saran-saran praktis tentang masalah-masalah tertentu, yaitu di pasal 12 sampai dengan pasal 16. Akan dibutuhkan waktu dan konsentrasi untuk menguasai sepenuhnya pengajaran-pengajaran kitab Roma. Beberapa orang akan mengklaim telah menguasai kitab ini, tetapi tidak memiliki kesetaraan dengan pernyataan yang agak ragu dan masuk akal tentang iman Kristen. Salam. Saya Andi Parman Tambunan menyampaikan terima kasih Anda telah menyaksikan edisi YouTube dari Allah Perkasa Televisi Channel. Jika Anda berkenan, mohon Anda like, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar Anda tetap terupdate dengan edisi-edisi selanjutnya dari Allah Perkasa Televisi Channel. Dari daerah Bintaro, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.